Perkenalkan, nama saya Indi. Saya di sini mau cerita tentang pengalaman pribadi saya dalam perjalanan dari Indonesia ke Malaysia. Mungkin banyak juga yang ingin mencari tahu gimana sih prosedurnya atau syaratnya harus seperti apa. Langsung aja ya. Guys, di sini aku mau cerita. Di sini kondisinya saya pribadi adalah orang Indonesia yang sudah menikah dengan suami warga negara Malaysia. Nah, karena kondisinya saya menikah di saat sebelum COVID, kemudian saya terjebak lockdown di Indonesia sehingga banyak sekali aturan-aturan baru yang harus kita ikuti. Ya karena kita juga sambil mempelajari, akhirnya kita baru menemukannya sekarang-sekarang. Saya belinya tiket AirAsia, dan karena kondisinya pas lagi masa COVID, ini saya dapat pengcancelan pertama. Pengcancelan pertama saya geser lagi ke bulan berikutnya. Kemudian dia mengcancel pertama, dan yang kedua baru dia nggak ada info, tapi pas mendekati dia menggeser lagi 2 hari. Itu kondisinya. Kemudian tapi sebelum itu memang waktu setelah beli tiket saya langsung mengajukan ke Jabatan Imigrasi Malaysia pengajuan pas permit jalur masuk biar di approve, karena memang Malaysia pada saat itu memang kondisinya lagi ketat banget nerima warga luar. Akhirnya saya melampirkan KTP, paspor, surat nikah yang akhirnya diajukan. Ini salah satu syarat lagi ya, saya nggak tahu kalau syarat lain. Cuman kondisinya kalau saya itu karena menikah dengan warga sini, akhirnya saya membuat reasonnya saya belum mengurus surat nikah di Malaysia, sehingga sedangkan saya harus ada interview di sini. Itu nanti bisa saya jelaskan juga gimana prosedurnya. Nah, setelah itu saya dapat info dari imigrasi itu, email itu sekitar 1 bulan lama. Nah, karena untungnya tiket pesawat di cancel, akhirnya saya geser dong. Perkiraan kasih aja waktu sebulan, ternyata expire tuh. Akhirnya kita coba lagi pengajuan, dan itu prosesnya lebih cepat, 2 minggu udah keluar. Nama aku tertera bersama dengan nama-nama orang lain dari warga luar juga yang lain. Nah, karena nama aku udah disetujui, akhirnya setelah saya dapat email, saya pengajuan untuk LOU, Letter of Undertaking. Letter of Undertaking itu sebetulnya lebih ke ini surat penjamin ya, jaminan kita tuh kalau nanti ke Malaysia itu tuh kita tuh mau tinggal di mana, siapa yang ngejamin kita, kita safety nggak gitu. Karena memang seperti itu prosedurnya. Akhirnya saya tulis semua syarat lengkap, saya kirim semua itu email ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta supaya mereka mengeluarkan travel notice, surat perjalanan, supaya saya bisa tunjukin itu di airport dan bisa masuk ke pesawat. Nah, ini bagian serunya, paling rame. Nah, jadi setelah itu kita dapat email untuk harus ada yang di-download seperti aplikasi MySejahtera setelah nanti sampai sini, dan ada lagi aplikasi MyQR, itu untuk aplikasi kepengurusan akomodasi dan semua hal-hal yang berkaitan dengan karantina. Ya itulah, ada biaya yang besar, sangat besar menurut aku gitu ya, karena memang kita stay-nya 14 hari dan bebannya sendiri itu tuh kita dibebanin sekitar 5.100 sekian, 5.000 ringgit guys, atau sekitar 15 juta rupiah. Itu kan bukan duit yang kecil, mahal banget gitu. Itu kita juga nggak tahu positif negatif, tetap aja harus wajib bayar. No excuse, nggak ada alasan. Take it or leave it. Akhirnya kita
kita setujui. Akhirnya itu pun belum selesai karena memang lagi-lagi nggak tahu lah masalah sistem apa, mau coba bayar waktu saya di Indonesia itu nggak bisa. Nah, udah dicoba berapa kali juga nggak bisa. Akhirnya saya sudahlah, nanti mungkin bisa dibahas. Masa sih ini jadi kendala gitu, masa harus mulur, tiket kan udah fix nih. Akhirnya udah, nah itu tuh waktunya tuh mepet banget guys, besoknya udah mau berangkat itu masih belum beres urusan pembayaran ini. Akhirnya udahlah, putuskan saja saya berangkat subuh karena kondisinya saya kan orang Bandung, sedangkan flight sekarang semua ditutup kan, di sini nggak ada. Jadi berangkatnya dari Jakarta. Sampai Jakarta saya nunggu kan, nah, biar berapa jam sebelum berangkat udah inilah ngamanin gitu. Apalagi di sana saya udah pegang nih, saya udah tes 3 hari sebelum berangkat itu ada cek rapid test, itu syarat juga. Dan setelah sampai airport itu kita juga ada pengesahan lagi cap, jadi dia ngecek lagi kita rapid di mana kayak gitu-gitu, udah dicap. Nah akhirnya saya tinggal tunggu pembukaan tiket di di counter AirAsia. 1 jam sebelum berangkat itu masih aja belum dibuka. Saya juga bingung, ini ada yang berangkat nggak ya, kok sepi banget memang bagian sini. Tapi ya udahlah, mungkin memang sedikit. Aku masih tenang aja mikirnya. Sampai ini kan bentar lagi udah mau berangkat, sekitar 20 menit sebelum berangkat tuh ini ada yang nggak beres nih. Ini kok nggak buka-buka sih? Akhirnya saya datengin lah, itu ada beberapa orang lah di situ. Mbak, ini yang buat tiket keberangkatan ke Malaysia jadi kan? Saya lihat sih di situ infonya masih mau berangkat. Cuman ini gimana ya? Oh iya, mana syarat-syaratnya? Saya kasih lah, travel notice, semua, paspor, tiket. Terus pas mereka cek, nah itu mereka nanyain yang sistem MyQR itu, maksudnya bukti saya sudah bayar untuk biaya karantin, karena itu termasuk syarat mutlak harus sudah beres kan di sini, di sana urusannya di Indonesia. Karena saya bilang itu masalah sistem, ya kita sulit bayar. Cuman ini mau bayar, cuman gimana gitu, bisa nggak di sana gitu. Akhirnya AirAsianya ngontek dong ke Malaysia, ini gimana nih, ada yang udah mau berangkat tapi gini. Terus ya ngeyakinin saya, ini tapi fix ya, udah bener ya, udah ready kalau harus bayar di sana. Iya udah. Akhirnya diizinin lah. Itu 5 menit sebelum berangkat, coba 11.40. Saya baru 11.35 tuh udah beres, dan saya, ini pesawat bener kan nungguin gue gitu. Itu pun di sebelah aku ada beberapa orang lah ya, orang luar yang mau ke Malaysia, cancel, dia mundur berapa hari gitu. Karena ada prosedur juga yang belum beres dan gak diterima, jadi akhirnya gak boleh berangkat. Nah akhirnya sama beberapa petugas mungkin karena kasihan sama aku, ya udah ayo dibantuin deh, diarahin gitu kemana. Aku kan bingung ya, ini di blok mana, ini segala macam. Ternyata karena waktunya mepet dan aku baru tahu itu dari, nggak tahu lah itu blok A sampai blok ujung, itu aku lari kencang karena yang ngejar pesawat, tapi infonya sih pesawatnya mau nungguin. Lari terus sampai ujung, akhirnya masuklah ke AirAsia. Di situ saya ketemu ternyata ada penumpang lain 2 orang, jadi sama saya 3 orang ya, sama itunya lah ya, pramugaranya ada di situ. Udah sih di dalam kita nggak ada yang khusus harus ini itu, cuman ya semua di masker gitu. Finally akhirnya aku sampai juga di Malaysia. Di situ aku langsung pas turun diterima oleh staf-staf kesehatan yang udah pada pakai baju APD, dan aku sama yang lain dibawa ke bagian yang untuk langsung dicek ya imigrasi, kemudian langsung tes swab. Setelah tes swab kita dibawa oleh staf-staf imigrasi, ada polisi juga, ada yang lain untuk dibawa ke bus. Di bus kita juga ngejemput yang lain yang ada di terminal lain untuk dibawa barang-barang ke tempat karantina. Nah, karantina itu seharusnya sih terinfo dari awalnya memang di Kuala Lumpur hotel-hotelnya,
tapi ternyata mungkin karena overload dan banyak juga yang datang, akhirnya kita ada penempatan lain itu agak keluar jauh, itu di daerah Puchong. Itu kita di Hotel Hilton. Hotelnya sih bagus. Nah, cuma itu tadi ya 14 hari kita harus stay. Itu aja sih cerita dari aku. Untuk cerita-cerita berikutnya nantikan lagi. Cuman inti dari cerita ini aku ingin menyampaikan bahwa perjalanan dari negara lain untuk ke negara lain itu dalam masa COVID ini sangat sedikit sulit gitu, dan banyak sekali prosedurnya. Baiknya kalau memang nggak urgent, tolong dipikirkan kembali ya guys. Oke, semoga bermanfaat. Bye.